Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asep Sandika. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 19, kelas Elektro B. Di sini saya akan mereview ulang apa saja materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Pak Muhammad Reza Hidayat, STMT. Pertama, ada pengenalan op-amp. Penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Ada apa aja sih sifat-sifat dari op-amp ini? Yang pertama, ada penguatan tegangannya sangat besar. Jadi, op-amp bisa dibilang penguatan tegangan yang tadinya 5 volt bisa nih jadi 10 volt kalau ditambahkan op-amp. Yang kedua, ada impedansi, masuknya sangat tinggi. Kalau gak salah impedansi itu tahanan yang masuknya itu sangat tinggi. Yang ketiga, ada impedansi keluarnya rendah. Yang keempat, ada karakteristik frekuensinya lebar. Lanjut. Terminal atau kaki op-amp. Terminal atau kaki op-amp itu ada dua. Yang satu ada negatif, kemudian ada positif. Terminal kaki op-amp memiliki dua cara. Yang pertama ada cara memberi daya dengan dua supply. Kemudian yang kedua ada cara memberi daya dengan satu supply. Kita lihat di sini rangkaiannya ada terminal kaki op-amp, kemudian ada beban RL, kemudian masuk ke supply. Cara kedua juga sama. Ada kaki op-amp, kemudian ada beban, kemudian masuk juga ke supply. Kaki op-amp memiliki 8 kaki atau 8 poin lah. Yang ke satu kaki 1 dan kelima, yaitu offset 0 atau pengaktif atau penonaktifan si op-amp. Kaki kedua yaitu masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik, non inverting input. Kaki keempat tanah ground. Kemudian kaki kelima keluaran atau output. Kaki ketujuh yaitu catut tegangan positif. Kaki kedelapan di sini tidak ada guna. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi atau jenis yang berbeda di belakang angka 741 seperti op-amp 741A, op-amp 741C, op-amp 741E, op-amp 741N. Huruf-huruf berbeda ini di belakang angka 741 membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Itu semua adalah parameter op-amp tersebut. IC op-amp 741C ini adalah salah satu op-amp yang sering digunakan atau pasaran ya.
Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum untuk digunakan. IC of M741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm. Di sini juga udah jelas terlihat lah ya sifat-sifat of M itu kayak gimana. Inputnya tuh lebih besar tuh dari output tersebut dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Kemudian ada catu daya, saya kira ini gak perlu dibahas ya, terlalu rumit juga rangkaiannya. Terminal output dan input. Kita lihat outputnya tuh 2 ya. Ada juga simbol AOL. AOLT apa sih? AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output. Dibiarkan terbuka. Maksimal outputnya itu adalah plus tegangan sat atau plus tegangan saturasi, kemudian minimal outputnya itu adalah min tegangan saturasi. Ada juga keterangan P saturasi sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Perbedaan tegangan masukan ED. Nilai AOL sebesar 2000. Penguatan ED dibatasi maksimum. Misalkan nih, AOL 200.000. Kemudian tegangan ada 13 volt, ED plus tegangan saturasi dibagi AOL, kemudian plus 13 volt dibagi 200.000 ya AOL sama dengan 65. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 apa sih kelihatan Op M berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku V0 sama dengan ED kali AOL ya. Kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas tambah tegangan saturasi atau plus saturasi atau minus V saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas min. Batas ini maka perlu dipadang umpan balik karena ED nilainya sangat kecil. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya. Maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Ada 4 sifat. Penguatan tegangannya tak terhingga,
kemudian impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Kemudian impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat ada karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Of AM, non-inverting input, berada pada tunjukkan nomor 2. Inverting input ada pada anak panah nomor 3. Kemudian ada output ya. Nomor 7 ada tegangan. Nomor 4 juga tegangan. Inverting of AM. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran yang positif. Kalau gak salah positif itu pakai F ya, bukan pakai P. Positif, negatif. Tegangan out sama dengan minus tegangan in R per R1. Non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka V0 sama dengan plus V saturasi. Jika polaritas ED positif, maka V0 sama dengan min V minus tegangan saturasi. Zero crossing detector, zero crossing, non-inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Duty cycle, siklus kerja, ada duty cycle teh, merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 2 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Di sini ada penyelesaiannya ya. TL sama dengan T kurang T no on. TL sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7 M detik. Duty cycle T on sama dengan T kali 100% sama dengan 30%.
Detektor penyilang nol, detektor penyilang nol, pembalik inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada negatif of M dan membandingkan dengan 0 ke positif of M. Add positive input dikurangi negatif input sama dengan 0 kurangi VI sama dengan negatif tegangan arus. VI 0 maka V0 sama dengan plus saturasi. V lebih besar dari 0 maka V0 sama dengan negatif atau min tegangan saturasi. Detektor penyilang nol tak pembalik non-inverting zero crossing detector. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik inverting voltage level detector. Sinyal masukan masuk pada negatif of M dan membandingkan dengan 0 positif of M. ED sama dengan positif input kurangi negatif input sama dengan Vref sama kurangi VI. VI lebih besar Vref maka V0 sama dengan plus V saturasi. VI lebih kecil Vref maka V0 sama dengan lebih kecil V saturasi. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level. Sinyal masukan masuk pada negatif of M dan membandingkan dengan 0 plus of M. ED sama dengan plus input kurangi negatif input sama dengan VI kurangi Vref. Ya, kebalikannya ya dari yang tadi. VI lebih kecil dari Vref maka V0 sama dengan negatif V saturasi. VI lebih besar dari Vref maka V0 sama dengan plus V saturasi. Rangkaian tegangan RF. Vref sama dengan R2 bagi R1 tambah 2 kemudian apa ini plus tegangan, misalkan plus tegangannya itu sama dengan 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 nya 50 ohm, maka Vref adalah 4 volt ya. 50 bagi 100 tambah 5 ya bagi 12 kali 12. Ya, seperti ini contoh untuk menyelesaikan rangkaian atau soal rangkaian tegangan RF. Latihan. Penguat pembalik inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal of M sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI bagi RI kali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 sama dengan negatif VRF. V0 sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI bagi RI kali RF dan negatif RF bagi RI kali VI.
Contoh, dekat bagi RF sama dengan 100K, RI sama dengan 10K, kemudian EI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K. Hitung I, V0, ACL, dan IL, terus L0. Solusi I, VI bagi RI 1 volt berarti bagi 10K. 10K sama dengan 0,1 ampere. V0 sama dengan negatif RF bagi RI kali VI. 100K bagi 10K kali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. ACL negatif 10 bagi 1 sama dengan negatif 10. IL 0 kurangi V0 bagi RL sama dengan 0 negatif dalam kurung negatif 10 bagi 25K sama dengan 0,4 mA. I0 sama dengan I tambah IL, yaitu 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Dekat bagi RF, dekat ini RF sama dengan 250K, kemudian RI ada 10K, EI sama dengan negatif 0,5 volt, dan RL sama dengan 25K. Hitung I, V0, ACL, dan IL, dan L0. Solusi I, VI bagi RI ya sama saja kayak yang tadi ini mah. Langsung lanjut. Tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Mungkin ini salah satu simbol dari tegangan ya. Tegangan AC yang masuk pada inverting input. Rangkaian penjumlah membalik dengan 3 masukan of AM yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Ada juga keterangan nih rangkaian pengikut tegangan voltage follower. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka V0 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn bagi N. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal of AM sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI bagi RI bagi RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF tambah VI. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif of M didapatkan VI sama dengan R2 bagi R1 tambah R2 kali VI tambah R1
bagi R1 tambah R2 kali V2. Maka V0 sama dengan RF bagi R1 tambah 1 dalam kurung R2 bagi R1 tambah R2 kali VI tambah R1 bagi R2 tambah R2 kali V2 ya. Rangkaian penjumlahan tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N negatif 1 dalam kurung ya. Maka besaran tegangan output V0 sama dengan dalam kurung V1 tambah V2 tambah V3. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka V0 sama dengan RF bagi RI kali V2 kurangi V1. Rangkaian pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai perbandingan sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V sama dengan positif V saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input IN, maka kaki inverting pada input menjadi dalam kurung VI tambah VN sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 kurangi dalam kurung V tambah VN sama dengan negatif dalam kurung V in tambah VN. Detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasangkan feedback kemasukan, positive input dan positive feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, plus positif V positif V saturasi, negatif V saturasi. Jadi membandingkannya adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada plus V saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 bagi R1 tambah R2 tambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Detektor tak membalik penyilangan 0 histeris apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya V out sama dengan dalam kurung negatif min V saturasi bagi M 1 VLT sama dengan plus saturasi plus tegangan saturasi bagi M. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis apabila tegangan perbandingan tidak 0 tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan bersamaan. Detektor jendela Windows detector.
Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0 sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka V0 sama dengan plus V saturasi. Detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis. Non-inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan perbandingan tidak 0, tetapi satu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Terima kasih, selesai. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya dalam bertutur katanya belepotan atau banyak yang salah dalam berkata. Mohon dimaaf, mohon dimaklumi. Ya, sekian, terima kasih.